Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai penata laksanaan hipoglikemia. Jadi penata laksanaan hipoglikemia ini ada yang stadium permulaan atau sadar dan ada stadium lanjutan atau tidak sadar. Untuk yang stadium permulaan sadar, yang pertama pasien ini dapat kita berikan gula murni sebanyak 30 gram atau 2 sendok makan atau sirup atau permen dan makanan yang mengandung karbohidrat. Dan di sini tidak diperbolehkan gula-gula yang mengandung pemanis buatan ataupun gula diet ataupun gula untuk pasien-pasien yang diabetes. Kemudian yang kedua, hentikan obat diabetes mellitus sementara dan kita pantau gula darah sewaktunya tiap 1-2 jam. Mengapa menghentikan obat diabetes mellitus sementara? Karena obat-obat antidiabetik ini merupakan salah satu perangsang terjadinya hipoglikemia. Kemudian yang ketiga adalah pertahankan gula darah sekitar 200 mg per desiliter bila sebelumnya pasiennya tidak sadar. Kemudian yang keempat, cari penyebab hipoglikemia. Penyebab hipoglikemia ini dapat dicari menggunakan melalui anamnesis, aloanamnesis ataupun autoanamnesis. Yang mana aloanamnesis itu kita lihat dari orang di sekitar pasien, keluarganya, ataupun orang-orang terdekatnya, dan autoanamnesis itu dari pasien itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah stadium lanjutan atau koma hipoglikemia atau tidak sadar. Pertama, dapat kita suntikan 50 ml larutan dextrosa 40% melalui intravena. Kemudian yang kedua, infus dextrosa 10% 6 jam per cough, yang mana satu cough itu 500 cc dan itu harus dihabiskan dalam waktu 6 jam. Kemudian yang ketiga, kita periksa gula darah sewaktu pasien ini. Apabila gula darah sewaktu kurang dari 50 mg per dl, maka kita berikan larutan dextrosa 40% 50 ml. Dan apabila kurang dari 100 mg per dl, berikan larutan dextrosa 40% sebanyak 25 ml. Dan ini dilakukan dengan penyuntikan melalui intravena. Kemudian yang keempat, periksa gula darah sewaktu setelah 1 jam pemberian dextrosa. Ada 4 kondisi. Pertama, ketika kurang dari 50 mg per dl, itu kita berikan dextrosa 40% sebanyak 50 ml. Kurang dari 100 mg per dl, kita berikan dextrosa 40% sebanyak 25 ml. 100-200 mg per dl tanpa dextrosa 40% dan lebih dari 200 mg per dl, kita harus mempertimbangkan menurunkan kecepatan drip dextrosa. Kemudian yang kelima, lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu lagi, pemeriksaan 2 jam dan pemeriksaan 4 jam. Dan apabila 3 kali berturut gula darah itu lebih dari 200 mg per dl, infus diganti dengan dextrosa 10% atau NaCl 0,9, yang mana di sini kadar gula darah itu sudah mulai melebihi batas yang normal. Kemudian yang keenam, gula darah sewaktu 3 kali berturut-turut dalam pemeriksaan 6 jam lebih dari 200 mg per dl, maka kita akan melakukan sliding scale. Sliding scale itu adalah pemberian kadar insulin sesuai dengan kadar gula darah. Nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Kemudian yang ketujuh, ketika hipoglikemia itu belum teratasi, maka kita dapat memberikan antagonis insulin seperti adrenalin, glukagon, dan kortison dosis tinggi. Nah, glukagon itu diberikan dalam 0,5-1 mg melalui intravena ataupun intramuskular, itu apabila penyebabnya adalah insulin. Kemudian yang ke-8, apabila pasien dengan kadar gula darah sewaktunya 200 mg per dl dan dia belum sadar juga, maka kita dapat memberikan hidrokortison 100 mg per 4 jam selama 12 jam atau dexamethasone 10 mg dilanjutkan 2 mg tiap 6 jam dan mannitol 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan setiap 6-8 jam, dan ini disuntik melalui intravena. Dan kita cari penyebab lain penurunan kesadarannya. Ini sliding scale yang setelah saya singgung sebelumnya. Di sini ada tabel, ini sebelah kiri blood glucose-nya, kadar gula darahnya, sebelah kanan ada pemberian insulinnya. Untuk gula darah 61-150 kita tidak perlu memberikan insulin. 151-200 berikan 3 unit, 200-250 diberikan 5 unit insulin, yang mana ini kadar gula darahnya sudah melebihi batas yang normal. Dan selanjutnya bisa dilihat di tabel ini. Kemudian saya akan membahas mengenai pencegahan dan edukasi mengenai diabetes mellitus dan hipoglikemia. Pertama adalah diabetes mellitus. Jadi edukasi meliputi pemahaman tentang, pertama adalah penyakit diabetes mellitus. Apa itu penyakit diabetes mellitus, komplikasinya apa saja, kemudian penyebabnya apa saja. Itu harus kita edukasi kepada orang-orang yang telah menderita diabetes mellitus ataupun orang-orang yang belum menderita diabetes mellitus agar menjadi sebuah upaya pencegahan juga. Kemudian yang kedua, makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan diabetes mellitus ini, terlebih di pemantauan gula darahnya dan
pola hidupnya. Kemudian yang ketiga penyulit diabetes mellitus, yang keempat adalah intervensi farmakologisnya, kemudian yang kelima hipoglikemia. Jadi hipoglikemia pada para penderita diabetes mellitus atau yang belum menderita diabetes mellitus itu harus mengetahui mengenai hipoglikemia, yang mana hipoglikemia ini merupakan efek samping dari penderita diabetes mellitus. Kemudian yang keenam adalah pemberian obat jangka panjang dengan kontrol teratur setiap 2 minggu atau 1 bulan. Selanjutnya di gambar yang saya telah paparkan di sini, penyebab diabetes tipe 2 itu pertama adalah pola makan, kemudian gaya hidup yang tidak sehat, dan kegemukan. Kelebihan gula, lemak, kalori akan ditimbun menjadi lemak dan mengakibatkan resistensi insulin yang lama-kelamaan berkembang menjadi diabetes. Nah, jadi karena memang penyebab diabetes ini utamanya adalah pola makan, gaya hidup yang tidak sehat, maka kita memang harus mengatur mengenai pola hidup ini. Yang pertama adalah pola makannya. Jadi di sini telah saya paparkan, standar yang diajukan adalah makanan dengan komposisi. Yang pertama itu adalah karbohidrat itu 45-65%. Kemudian yang kedua protein 15-20%. Yang ketiga lemak 20-25%. Dan untuk lemak ini diusahakan lemaknya berasal dari lemak yang tidak jenuh dan membatasi lemak yang jenuh. Jumlah kandungan kolesterol disarankan kurang dari 300 mg per hari. Dan jumlah kandungan seratnya kurang lebih 25 gram per hari dan diutamakan serat yang larut. Kemudian ini pengaturan mengenai jumlah kalori basal. Untuk laki-laki 30 kalori per kilogram berat badan ideal, wanita 25 kalori per kilogram berat badan ideal. Dan untuk jumlah kalori ini ada penyesuaiannya, ada 5 penyesuaian. Yang pertama adalah status gizi. Bagi menjadi berat badan gemuk itu dia dikurangkan 20%, berat badan lebih dikurangkan 10%, berat badan kurang ditambah 20%. Kemudian penyesuaian terhadap umur, jika umur seorang itu sudah lebih dari 40 tahun, maka dia dikurangkan 5% dari jumlah kalori normalnya. Kemudian yang ketiga, stres metabolik, infeksi, operasi, dan lain-lain, itu ditambah 10 sampai dengan 30%. Kemudian yang keempat adalah aktivitas. Aktivitas ini dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Ringan itu pasien ditambahkan 10%, ditambahkan 10%, kalau sedang ditambahkan 20%, dan berat itu ditambahkan 30%. Kemudian yang kelima adalah penyesuaian terhadap wanita yang hamil. Yang pertama adalah ketika trimester 1 dan trimester 2 itu ditambahkan 300 kalori, trimester 3 atau laktasi dia ditambahkan 500 kalori. Selain mengatur pola makan, kita juga harus melakukan olahraga. Jadi kegiatan jasmani sehari-hari itu minimal latihan teratur 3-4 kali seminggu dalam kurang lebih waktunya 30 menit. Dan ketika melakukan olahraga ini juga kita tetap harus melakukan kegiatan sehari-hari seperti kita berjalan kaki, menggunakan tangga, berkebun, itu tetap harus dilakukan. Jadi dengan mengatur pola makan dan sering berolahraga, pola hidup yang sehat itu juga akan sebagai pencegahan terjadinya diabetes mellitus itu. Kemudian hipoglikemia. Hipoglikemia ini dengan melihat gambar yang sudah saya paparkan di sini, hipoglikemia ini adalah kondisi ketika kadar gula darah seorang itu berada di bawah kadar normal dan dapat memicu berbagai gejala. Itu ada tangan gemetar, pegangan kabur, nyeri kepala, mengantuk dan pucat, keringat dingin yang berlebihan, dan tidak sadarkan diri. Dan hipoglikemia ini merupakan efek samping dari penggunaan obat antidiabetik. Jadi hipoglikemia ini paling sering terjadi akibat dosis insulin terlalu besar atau tidak tepatnya waktu makan dengan waktu tercapainya kadar puncak insulin. Juga ada karena faktor-faktor yang dapat meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, seperti contohnya ada insufinsi adrenal ataupun pituitary, ataupun juga akibat kerja fisik yang berlebihan. Jadi intake yang masuk ke dalam tubuh tidak sesuai dengan pekerjaan fisik yang dilakukan, itu juga dapat menyebabkan hipoglikemia ini. Dan pencegahan yang dapat dilakukan itu pertama adalah melakukan pengecekan gula darah rutin atau juga dengan self monitoring gula darah. Kemudian yang kedua, penggunaan insulin atau obat antidiabetik lain dengan benar. Jadi para penderita diabetes itu harus memastikan bahwa mereka sudah menggunakan insulin atau obat antidiabetik itu dengan benar, dengan tidak dosis yang berlebihan, karena bisa menyebabkan efek samping hipoglikemia ini. Kemudian yang ketiga, pertimbangan adanya faktor risiko hipoglikemia. Yang keempat, seorang yang mengalami hipoglikemia ini harus hendaknya selalu membawa tablet glukosa karena efeknya cepat timbul dan memberikan jumlah gula yang konsisten.
Kemudian edukasi juga diperlukan bagi para penderita hipoglikemia atau para penderita diabetes mellitus, untuk orang-orang yang belum juga menderita penyakit ini. Dan edukasi ini terlebih lagi itu terutama pada pasien-pasien pengguna insulin dan obat gulungan sulfonylurea, yang mana obat sulfonylurea ini merupakan obat antidiabetik yang memang meningkatkan kadar insulin. Nah, jadi pasien ini hendaknya diedukasi mengenai cara penggunaan obat antidiabetik, mulai dari jenisnya, cara pemberiannya, dan efek sampingnya, agar dia mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Kemudian juga edukasi mengenai masalah pola makannya, makan yang teratur, kemudian kegiatan fisik tidak boleh berlebihan, harus sesuai intake dan kegiatan fisiknya agar bisa mencegah terjadinya hipoglikemia ini. Juga edukasi mengenai monitoring glukosa darah tadi, itu agar nanti sebagai bentuk pencegahan juga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.